Saudara masih bersama saya Maria Yuno dalam Kompas Tenggarong. DPD 1 Golkar Kalimantan Timur akhirnya mendeklarasikan Rita Widiasari yang juga menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara sebagai calon gubernur. Bahkan sejumlah viral bahkan menyerahkan sayembara untuk mencari pendamping calon wakil Rita untuk bertarung di Pilgub 2018 mendatang. Pengurus DPD 1 Golkar Kalimantan Timur Selasa siang mengumumkan pendeklarasian Rita Widiasari yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara untuk maju sebagai calon gubernur dari Partai Golkar dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Timur yang akan berlangsung awal tahun 2018 nanti. Dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di kantor DPD Kalimantan Timur di Jalan Mula Warman Samarinda, Kalimantan Timur, para pengurus Partai Golkar akan mengumumkan secara resmi dukungan pengusungan Rita Widiasari dalam rapat pimpinan daerah khusus di Kabupaten Berau. Sementara ini tercatat 10 Dewan Pengurus Daerah se-Kalimantan Timur secara aklamasi memberikan dukungannya kepada Ketua Umum DPD 1 Golkar Kalimantan Timur, yakni Rita Widiasari untuk maju dalam pertarungan Pilgub Kalimantan Timur. Baik dalam rangka Rapimses yang akan dilaksanakan di Kabupaten Berau tanggal 10 sampai 12 Februari 2017 ini, kami dari Partai Golkar sudah menyiapkan calon gubernur kita adalah Ibu Rita Widiasari PSD. Sedangkan untuk calon wakil gubernur, ini akan kita tunggu keputusannya melalui Rapimdasus itu. Apakah nanti dibuka kesempatan peluang untuk mendaftar semua calon yang ingin menjadi calon wakil gubernur, atau nanti ditetapkan salah satu ini, nanti kita tunggu hasilnya setelah Rapimdasus itu. Ada beberapa nama yang sudah digembos-gemboskan di... Memang ada beberapa nama yang sudah muncul, tapi saya belum bisa menyebutkan namanya. Silahkan Anda inventarisir sendiri, ya, dari sendiri, di siapa saja. Tapi sudah banyak beredar nama, ya. Belum ada kriteria khusus. Yang jelas keinginan Pak Ibu Rita kan sudah ada, bahwa beliau mencari orang yang mengetahui birokrat. Nah, pengertian mengetahui birokrat itu bisa saja orang unsur birokrat, atau orang yang pernah di birokrat, atau orang yang memang paham tentang birokrat. Nah, itu kriterianya mungkin. Termasuk di blognya Ibu Rita melakukan sayembara itu. Betul. Sementara itu saat disinggung siapa yang akan mendampingi Rita Widiasari sebagai wakilnya dalam pilkada nanti masih mencari sosok yang sesuai dengan karakter pola kepemimpinan Rita yang dikenal cukup demokratis. Meski demikian, sejumlah nama-nama pejabat pemerintahan bahkan telah beredar di sejumlah media. Di antaranya Makmur, mantan Bupati Berau, Rismadi, Sekprov Kalimantan Timur, Rizal Effendi, Wali Kota Balikpapan, Nusyirwan Ismail, Wakil Wali Kota Samarinda, dan lainnya. Meski tak berkomentar, namun pihak Partai Golkar Kalimantan Timur tak menampik deretan nama tersebut telah masuk dalam daftar penjaringan calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur untuk mendampingi Rita dalam Pilgub mendatang. Arviti Abdul Aziz, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Akibat diterjang puting beliung, atap bangunan perpustakaan Sekolah Dasar Negeri Sungai Tabuk Keramat 2 terlepas. Angin ribut juga merusak atap rumah dinas camat yang tidak berpenghuni. Terjangan puting beliung yang sangat kuat membuat sebagian atap perpustakaan SD Negeri Sungai Tabuk, Keramat 2, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar terlepas. Akibat kerusakan ini, layanan perpustakaan di sekolah ini untuk sementara ditutup. Pihak sekolah masih menunggu bantuan dari pemerintah Kabupaten Banjar untuk perbaikan, sedangkan atap yang terlepas sementara waktu diganti dengan terpal. Kalau yang rusak cuma perpustakaan aja, cuma ada sedikit dari atap kelas 6 ada yang terbuka sedikit aja. Rencananya gimana ini kalau mengatasinya ini dari sekolah dulu? Kalau kita dari sekolah tadi kan sudah ada kunjungan dari Kepala UPT, pagi kan sudah begitu, tadi malam saya dengar kabar saya ketemu Kepala UPT, kemudian Kepala UPT tadi menanggapi langsung datang, ada dari pihak dari Koramil juga ada yang datang mengunjungi. Kepala UPT menyarankan saya secepatnya ya membuat rupa-rupa kabar, yang pasti kita langsung bikin rupa-rupa kabar dengan sekalian ada dokumentasi, foto kita kirim ke UPT, nanti pihak UPT yang akan melanjutkan menindaklanjuti dari rupa-rupa kabar yang kami kirim ke Dinas Pendidikan.
Kerusakan akibat puting beliung di sekolah ini tidak sampai mengakibatkan proses belajar mengajar siswa terganggu. Sementara selain merusak atap perpustakaan SD ini, angin puting beliung juga merusak sejumlah bangunan lain seperti atap rumah dinas camat Sungai Tabuk Keramat. Syamsul Alam, Fairuz Reza, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Angin puting beliung melanda kota Banjarmasin pada Minggu siang. 2 tiang besi tenda di puncak Menara Pandang Banjarmasin roboh ditiup angin dan sebuah mobil rusak tertimpa pohon. Angin puting beliung yang terjadi secara tiba-tiba pada Minggu siang sekitar pukul 2 dan memporak-porandakan tenda yang dibangun di puncak Menara Pandang Banjarmasin. 2 tiang besi penyangga tenda tercabut dari lantai beton dan jatuh dari ketinggian 21 meter bangunan dengan 4 lantai di tepi Sungai Martapura ini. Pagar pengaman di lantai 4 serta lantai 3 Menara Pandang juga jebol. Polisi telah memasang garis polisi di lantai 4 Menara Pandang dan untuk sementara area Menara Pandang akan ditutup sembari menunggu evaluasi perbaikan. Ya kan tadi kan ada angin loh, nelambus loh. Jadi pas dari situ tenda satu di bawah pohon situ ke atas loh, terus pas hitungan 1, 2, 3 di panggung situ, pas hitungan 1, 2, 3 lagi pas di atas menara ini. Jadi korbannya satu aja bang, si sekong aja bang, luka ini masih di gigi, ujarnya bang. Tuh paling insya Allah kalau ada sepindah dulu nggak ada melihat lah kena tenda. Angin kencang juga menumbangkan sebuah pohon di Jalan Jati, Banjarmasin Timur hingga menimpa sebuah mobil yang sedang melintas. Pokoknya intinya sih pas melintas jalan aja sih kejatuhan. Terus pohonnya rebah gitu? Pohonnya rebah, sudah itu. Rusaknya apa aja? Nggak tahu, yang pasti kabin rusak, kaca pecah semua. Tidak ada korban jiwa dalam musibah puting beliung ini di Banjarmasin pada Minggu siang ini. Namun seorang warga terluka ringan dan 2 buah sepeda motor rusak. Fadli Azhari, Fairuz Reza, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kendati telah diizinkan pulang sejumlah pengungsi banjir di RT 3, Desa Pematang Panjang, Kabupaten Panjang masih enggan kembali ke rumah. Tingginya genangan banjir di jalanan yang masih mencapai 70 cm membuat warga kesulitan mengakses jalan masuk dan keluar dari pemukiman. Berjalan kaki meninggalkan tenda pengungsian yang berjarak sekitar hampir 1 km dari tempat tinggal mereka, sejumlah warga RT 3 Desa Panjang, Kabupaten Banjar menuju kembali ke rumah mereka pada Sabtu siang untuk memastikan kondisi banjir yang sudah 3 hari merendam. Meski telah diizinkan pulang dari pengungsian oleh petugas Dinas Sosial Kabupaten Banjar, ternyata ketinggian banjir di jalanan menuju rumah mereka masih tidak banyak berubah. Melihat kondisi ini, sejumlah warga enggan kembali ke rumah. Bahkan ada yang memilih mengangkut barang mereka dan pindah ke rumah keluarga yang aman dari banjir. Di pengungsian Pecang dibongkar kan bisa beli ke rumah. Apabila kalau dibongkar bisa ke sana lagi. Ke sana, ayo belinya pulang dulu. Kalau ke rumah? Karena kawak mah apa? Penjalan kayak pemandak berabat. Masih dalam, iya masih dalam tuh. Jadi gak ada menggulik lah sementara ke rumah lah. Kada mau bulik dulu sementara ke rumah. Masih dalam kayak apa di dalam masih bebanyak. Kayak apa kita berebahan. Ketinggian banjir jalan akses masuk permukiman warga RT 3 Desa Pamaang Panjang hingga Sabtu siang masih mencapai 70 cm, sementara di dalam rumah air menggenang rata-rata setinggi sekitar 10 cm. Di RT 3 Desa Pematang Panjang, sekitar 100 warga terdampak banjir tahun ini yang dinilai terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ma'ruf Amin menyampaikan alasannya memaafkan Ahok karena seorang kiai harus memaafkan jika ada yang meminta maaf. Namun hingga kini, dirinya belum bisa memastikan kapan bisa melakukan pertemuan dengan Ahok karena masih ada kesibukan. Selesai menggelar silaturahmi dengan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Timur yang digelar di Balikpapan pada Sabtu pagi, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menyampaikan alasannya memaafkan Ahok karena sikap seorang kiai harus melakukan tindakan tersebut jika ada yang meminta maaf.
Sebagai seorang kiai, dirinya harus bisa memaafkan setiap orang ataupun pihak yang menyampaikan permohonan maaf. Namun Ma'ruf Aman hingga kini masih belum bisa memastikan kapan bisa melakukan pertemuan dengan Ahok karena masih sibuk. Menurutnya hal tersebut hanya persoalan waktu dan persoalan kesibukan. Bukan masih sibuk, soal waktu, itu soal kesibukan. Kalau alasannya untuk maafkan apa Pak Yai? Ya orang kalau minta maaf kan harus dimaaf. Ya itu harus begitu. Ma'ruf Amin dijadwalkan meninggalkan Balikpapan pukul 1 siang waktu Indonesia bagian tengah menuju Jakarta. Yanuari Suwandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Kopi Teras Karangmumus, nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini.